Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggun Maisirhami dalam video tutorial ISPT PPH Badan Part 2. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu aplikasi ISPT PPH Badannya. Lalu di sini sudah ada database yang telah kita masukkan, yaitu PTMNF Pesona Indonesia. Kita login dulu teman-teman. Username-nya adalah administrator. Dan passwordnya adalah 123. Nah, tak lupa kita akan buat dulu nih SPT-nya teman-teman. Kita klik buat SPT baru. Tahun pajaknya 2018 ya, karena di sini saya akan buat SPT tahun 2018. Maka tahun pajaknya kita buat yaitu tahun 2018. Lalu kita klik buat. Setelah sudah kita buat, jangan lupa untuk kita buka SPT yang telah kita buat tadi. Kita buka SPT yang ada, yang tahun 2018. Kita klik buka. Lalu kita buka SPT untuk diedit kembali, kita klik OK. Nah, sebelumnya kita telah mengisi profil wajib pajak ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan info kalau misalnya ada profil wajib pajak yang ingin kita edit kembali, kita bisa edit lagi. Kita klik utility, lalu kita klik profil wajib pajak. Nah, di sini kita bisa edit kembali teman-teman kalau misalnya ada kesalahan. Step 1, elemen laporan keuangan. Pada step pertama kali ini, kita akan memasukkan elemen pada laporan keuangan ya teman-teman. Kita bisa klik SPT PPH, lalu klik yang transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nanti kita akan input data satu persatu. Yang pertama itu yang akan kita input yaitu neraca aktiva ya teman-teman. Kita bisa ambil data itu dari data neraca per 31 Desember 2018 si PTMNF Pesona Indonesia. Di sini aktivanya sudah ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kita akan input satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dalam aktiva lancar ini ada kas dan setara kas sebesar 2.450 juta. Kita masukkan 2.450 juta pada kolom nomor 1. Kemudian di sini ada piutang usaha. Kita masukkan di kolom nomor 3 sebesar 2.310 juta. Kenapa kita masukkan di nomor 3? Karena di sini tidak ada info adanya hubungan istimewa. Jadi kita masukkan di piutang yang pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada persediaan ya teman-teman. Sebesar 38.380 juta kita akan masukkan pada kolom nomor 8. Lalu setelah itu kita akan masukkan biaya dibayar di muka sebesar 234 juta, kita masukkan di kolom nomor 9. Selanjutnya ada uang muka pajak sebesar 1.266 juta, kita masukkan di kolom nomor 11. Setelah udah, di sini kita bisa lihat totalnya ya, total jumlah aktiva lancarnya yaitu sama sebesar 44.640 juta ya teman-teman. Sudah sama totalnya. Setelah itu kita akan masukkan aktiva tidak lancarnya. Ada harga perolehan aktiva tetap sebesar 8.436.875.600. Kita masukkan di kolom nomor 14 dalam aktiva tetap lainnya. Nah, setelah itu ada akumulasi penyusutan, kita masukkan di kolom nomor 15 sebesar 2.444.555. Setelah itu ada investasi ya teman-teman. Sebesar 45 miliar kita masukkan di kolom nomor 17 investasi jangka panjang lainnya. Di sini kita bisa lihat lagi jumlahnya sudah sama ya, 95.571.431.45. Oke, lalu data kita simpan. Next, kita masuk ke neraca kewajiban. Kita sudah ada datanya, data kewajiban dan ekuitas. Ada kewajiban lancar dan ada ekuitas. Di sini kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Pertama ada hutang usaha.
kita masukkan di kolom nomor 1 sebesar 4.282 juta. Setelah itu ada utang pemegang saham sebesar 1.800 juta, kita masukkan di kolom nomor 2. Selanjutnya ada utang pajak sebesar 1.423 juta, kita masukkan di kolom nomor 4. Lalu ada utang yang masih harus dibayar sebesar 142.300.000, kita masukkan di kolom nomor 6 di biaya yang masih harus dibayar. Lalu ada utang lain-lain ya teman-teman, kita masukkan di kolom nomor 10 di kewajiban lancar lainnya sebesar 117.700.000. Nah, di sini totalnya sudah sama ya, 7.765 juta. Kita bisa lanjut lagi. Ada utang bank teman-teman. Utang bank itu sebesar 38.221.192.45 rupiah. Kita masukkan di kolom nomor 7. Lalu selanjutnya ada modal saham ya teman-teman, besar 40 miliar. Kita akan masukkan nomor 16. Selanjutnya di sini kita akan masukkan laba ditahan tahun sebelumnya. Kita masukkan di kolom nomor 18. Selanjutnya ada saldo laba rugi periode berjalan sebesar 8 miliar. Kita masukkan di sini. Oke, nah di sini bisa terlihat jumlah kewajiban dan ekuitasnya sudah sama seperti yang tertera di soal sebesar 95.571 juta. Selanjutnya kita bisa simpan dulu, kita bisa lanjut ke bagian laba rugi. Nah, di bagian laba rugi ini kita bisa lihat dari data yang sudah kita punya. Dari data yang ada di soal ini, data perusahaan PT MNF. Nah, di sini ada data keuangan perusahaannya. Pertama itu ada penjualan bersih ya, sebesar 46 miliar. Kita akan masukkan di kolom nomor 1, yaitu kolom penjualan bersih sebesar 46.989.000 rupiah. Lalu selanjutnya di harga pokok penjualannya ada pembelian. Kita masukkan di kolom pembelian sebesar 54 miliar. Saldo barang dagang yang awal kita masukkan dari persediaan awal barang 17.750 juta. Setelah itu ada saldo barang akhir dari persediaan akhir sebesar 38.380 juta. Kita masukkan kolom nomor 4 ini. Oke. Nah, di sini di kolom nomor 5 ini akan otomatis terisi. Di sini totalnya sudah sama, total HPP-nya sebesar 34 miliar. Dan total laba bersihnya untuk sementara ini masih 12.340 juta, tetap sudah sama seperti laba bruto usaha. Kita bisa lanjut lagi, pada jumlah biaya usaha lainnya kita masukkan di beban umum administrasi sebesar 3.751.250.000. Setelah itu di kolom nomor 10 ini penghitungan beban lainnya kita akan masukkan dari jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Nah, karena di sini minus, maka kita akan masukkan di sini menggunakan minus 530 juta. Oke. Nah, di sini total laba bersihnya itu 8 miliar, sudah sama seperti laba neto komersial 8 miliar.
miliar. Nah, kita klik simpan. Selanjutnya kita akan ke hubungan istimewa. Nah, karena pada soal tidak ada keterangan adanya hubungan istimewa, maka tidak perlu kita isi hubungan istimewa ini, maka langsung saja kita klik simpan. Sebelum kita klik simpan, kita cek dulu ini sudah terisi semua, maka kita klik simpan, bisa kita close. Step kedua, cabang perusahaan. Pada step kedua kali ini saya akan menerangkan bagaimana dan dimana cara kita mengganti cabang perusahaan pada SPT. Kita bisa saja langsung ke klik SPT PPH ke lampiran khusus. Nah, di sini ada daftar cabang utama perusahaan. Kalian bisa ganti di sini teman-teman. Step ketiga, lampiran 17716. Pertama kita bisa ke lampiran 17716 di ISPT. Lalu di sini kita bisa lihat ada bagian A dan bagian B. Bagian A itu ada daftar penyertaan modal dan B ada daftar pinjaman. Yang pertama kita akan mengisi penyertaan modal dulu. Kita klik yang luar negeri. Kita bisa lihat pada soal di sini nama perusahaannya yaitu XBC International Corp. Kita masukkan nama perusahaan afiliasi International. Oke. Selanjutnya ada alamat di sini sudah ada, bisa langsung saja kita isi alamatnya, kita copy. Untuk BOT-nya kita klik tidak ada, maka kita tidak perlu mengisi yang NPWP, nama dan alamat. Valuta asingnya yaitu kita cari yang BAT Thailand. Jumlah valuta asingnya 101.819.169. Ini sudah ada. Dari kursnya kita kalikan dengan nilai 45 miliar, maka ketemu hasilnya 101 juta. Kita masukkan jumlah valuta asingnya. 181.169.169,16. Oke, untuk kursnya kita masukkan 841,96. Maka di sini otomatis jumlah rupiahnya sebesar segini. Lalu untuk persentase modal di setoran itu yaitu di soal tertera itu sebesar 30%. Kita masukkan 30%. Bisa kita klik simpan. Oke. Nah, di sini bisa langsung saja kita close karena cuma ada satu ya daftar penyertaan modalnya. Step keempat, 177145. 17 pada lampiran 17715 ini kita akan mengisi daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Yang pertama ini daftar pemegang saham. Nah, kita bisa lihat pada kolom soal jumlah modal di setor penuh yaitu dari totalnya ya teman-teman. Totalnya itu sebesar dari 7.500.000.000 ditambah 15 miliar ditambah 17.500.000.000, totalnya itu 40 miliar. NPWP pemegang sahamnya bisa langsung kita copy, lalu kita bisa langsung paste nama pemegang sahamnya di sini. Yang pertama ini ada PT Wijaya Manunggal Putra, kita copy lagi. Alamat pemegang sahamnya kita copy. Jumlah modal pemegang sahamnya di sini sebesar 7.500.000.000. Untuk dividen kita kosongkan saja kalau tidak ada. Kita klik rekam baru. Di sini udah otomatis untuk jumlah modal di setor penuhnya. Di
sini kita copy lagi NPWP-nya, nama pemegang sahamnya, lalu alamat pemegang sahamnya bisa kita copy lagi, Jalan Keraton Barat. Kita paste, jumlah modalnya itu 15 miliar. Dividennya kita kosongkan karena tidak ada. Next, yang terakhir itu NPWP-nya kita copy lagi. Sebentar, ini salah. Oke, sudah. Nama pemegang sahamnya kita copy dari PT Priutama. Alamat pemegang sahamnya kita copy paste lagi di Jalan Raya Sinar Bakti. Jumlah modalnya 17 miliar 500 juta. Kita masukkan 500 juta. Oke, video ini tetap kita kosongkan karena tidak ada. Lalu kita klik no. Nah, ini sudah terinput 3-3. Lalu kita masuk ke bagian B, susunan pengurus. Kita bisa klik baru. Susunan pengurus ini lebih simpel ya, karena kita cuma masukkan NPWP, nama, dan alamat, dan jabatan. NPWP-nya kita copy paste lagi ya. Nama pengurus Elvira, alamatnya kita copy paste, lalu jabatannya di sini adalah komisaris. Kita klik simpan. Selanjutnya kita copy paste lagi NPWP-nya, Tommy Prihanto, alamat, jabatan di direktur utama. Klik simpan, kita rekam lagi, lalu NPWP kita copy paste lagi. Cukup mudah ya teman-teman, karena kita hanya perlu mengcopy data-data yang sudah ada. Paste, kita copy Jalan Bakti Husada, jabatannya itu direktur. Lalu kita di sini ada, jika kalian ingin jabatannya tadi situ tidak ada, kalian bisa klik yang bintang yang titik 3 ini tadi teman-teman, kalian bisa tambahkan di situ. Seperti itu. Ini kita harus mengulang ternyata yang tadi terhapus. Masukkan lagi di nama pengurusnya, alamat, paste, dan jabatan di sini sudah ada. Jika tidak ada, kita bisa klik titik 3 ini samping, kita bisa buat. Kita klik simpan. Nah, ini sudah terisi bagian A dan bagian B. Step kelima, lampiran 17712. Nah, kita bisa ke lampiran 17712. Oke. Ini saya salah pencet. Sebentar. Lampiran 17712. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi satu persatu. Dari mulai harga pokok penjualannya. Di sini kita ngisi ada persediaan awal barang sebesar 17 miliar 750 juta. Lalu ada pembelian di sini sebesar 54 miliar, pemasukan. Kita mengisi harga pokok penjualan dulu ya teman-teman. Selanjutnya ada persediaan akhirnya. Kolom 13. Kita bisa next selanjutnya ke bagian
di sini total HPP sudah sama 34.270 juta. Selanjutnya ke bagian biaya usaha lainnya. Di sini sudah ada biaya gaji dan tunjangan, kita masukkan 1.605 juta. Di kolom nomor 2 selanjutnya ada biaya transportasi dan perjalanan dinas 358.500, kita masukkan di kolom nomor 3. Selanjutnya ada biaya penyusutan 424 juta dan biaya amortisasi 283 juta. Ini kita total teman-teman. Jadi di sini totalnya adalah 770 juta. Maksud saya 700 juta. Oh ya, benar 700 juta. Selanjutnya di sini ada biaya sewa. Masukkan lagi. Lalu ada biaya perawatan dan perbaikan. Ini kita total lagi dengan biaya audit ya teman-teman. Totalnya adalah segini 2.602.500. Selanjutnya ada biaya iklan dan promosi sebesar 300 juta, kita masukkan. Next, di sini ada biaya pajak, biaya listrik, administrasi bank, dan biaya lainnya. Itu juga sama, kita total juga dari keempat data ini. Kita masukkan di biaya lainnya ya teman-teman, di kolom nomor 11 ini. 276 juta. Selanjutnya di sini sudah kita bisa lihat lagi tadi ada kesalahan input biaya transportasinya teman-teman, seharusnya 358.500 juta. Nah, maka di sini jadi totalnya sebentar, ini juga kelebihan makanya totalnya belum sama, makanya kita harus cek lagi teman-teman totalnya supaya totalnya harus balance. Ini saya kebanyakan yang kelebihan 0. Bagian nomor 7 ini kita total teman-teman, tadi totalnya itu harusnya 260 juta 250 ribu ya benar. Nah di sini totalnya baru sudah sama teman-teman, 3.751 juta gitu. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan input kan kurang teliti. Lanjut ke bagian biaya dari luar usaha. Di sini ada biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. Iya, 550 juta kita masukkan di biaya bunga pinjaman ya. Oke. Ini sudah. Lalu kita bisa klik simpan. Yes. Ini bisa kita langsung klik yes aja teman-teman. Data berhasil kita simpan. Oke. Untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you and see you next video.